Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Setianingrum. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BPI Rembang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait indikator penilaian kemajuan pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dengan tema pengembangan potensi pariwisata dengan berbasis paket wisata di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Yang pertama, terkait kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Yang pertama, tim pengabdi menggunakan metode secara persuasif atau pendekatan secara emosional. Tim pengabdi juga melakukan pelatihan miniatur pikulan lontong Tuyuan. Ini digunakan untuk menambah pendapatan per kapita masyarakat Tuyuan, Kabupaten Rembang. Selanjutnya, kita juga menggunakan promosi dan publikasi dengan 3 media, yaitu media digital, media cetak, dan media secara langsung. Untuk di daerah Lontong Tuyuan, kita juga membenahi sarana dan prasarana yang ada di Lontong Tuyuan. Yang pertama, di Lontong Tuyuan kita juga ada foto booth. Selanjutnya kita juga memasang mading dan kita juga membuat namanya rumah kreativitas. Selanjutnya, di perpustakaan Gama Binakarya kita juga membuat poster. Poster ini digunakan untuk menambah kecintaan kita membaca daripada kita bermain HP atau digital. Selanjutnya, di Makam Makbar Mbah Jumali kita juga membenahi sarana dan prasarana. Yang pertama, kita juga memasang banner, dan selanjutnya kita juga memasang pembuatan silsilah Mbah Jumali. Kita juga mengadakan tahlil setiap malam Jumat. Dan selanjutnya, untuk terkait batik, kita membuat inovasi belajar batik dari dasar. Jadi masyarakat yang tertarik mengenai batik bisa diajarkan di program kita, dengan hasilnya dibawa kembali ke rumah sebagai oleh-oleh atau buah tangan. Yang selanjutnya, terkait tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan. Yang pertama, Desa Tuyuan sebagai daya tarik wisata alternatif. Bahwasanya kita tahu di Rembang sendiri, Rembang itu adalah daerah pesisir yang identik dengan potensi alam yang sangat luas. Terlebih lagi pantai. Dengan inovasi Desa Tuyuan ini menambah daya tarik wisata alternatif selain pantai seperti itu. Yang selanjutnya, mempromosikan Desa Tuyuan. Menurut data Dinsos PPKB Kabupaten Rembang tahun 2020, Desa Tuyuan merupakan desa merah atau desa yang tergolong desa miskin. Dengan adanya program PHP 2D ini dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Tuyuan Kabupaten Rembang. Selanjutnya, memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bahwasanya kita tahu di sumber daya alam yang ada di Desa Tuyuan itu sangat banyak, tapi belum bisa dimaksimalkan. Dengan program ini kita bisa memaksimalkan sumber daya yang belum pernah dipegang oleh orang-orang di sekitar masyarakat Tuyuan. Selanjutnya, poin ketiga, tingkat pencapaian indikator. Indikator yang sudah dicapai atau sudah dilakukan sekitar kurang lebih 80%, dan yang belum tercapai sekitar 20%. 20% ini merupakan tahap finishing seperti film pendek, pembuatan pasar Semalang, dan peresmian pembukaan Desa Wisata Tuyuan. Yang selanjutnya, luaran tingkat wajib. Yang pertama, kita juga sudah mempublikasikan program PHP 2D ini di media yang ada di sosial, seperti di YouTube maupun di Instagram. Kita juga bekerja sama dengan mitra. Yang pertama, mitra dari Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Desa Tuyuan Kabupaten Rembang. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan mitra pengrajin batik yang ada di Desa Tuyuan Kabupaten Rembang. Selanjutnya, tingkat kesesuaian program PHP 2D terkait biaya, personil, waktu, alat, metode, dan bahan. Kita tahu bahwasanya sebelum kita mencapai metode pelaksanaan, kita sudah menyusun RAB atau rancangan anggaran biaya yang sudah kita kirim pada saat monef perencanaan. Alhamdulillah, anggaran yang kita keluarkan sudah sesuai dengan RAB, walaupun ada beberapa hal yang kita beli maupun tidak ada yang ada di RAB sendiri. Selanjutnya, personil atau anggota yang kita
punya atau anggota PHP 2D sendiri cukup kompak karena bahwasanya pada saat kegiatan kita selalu bahu membahu untuk membantu satu sama lain ketika menghadapi suatu permasalahan. Yang selanjutnya, metode yang kita ambil adalah metode secara persuasif atau secara pendekatan emosional. Metode ini dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya di Desa Tuyuan. Selanjutnya, kekompakan tim. Kekompakan tim ini sudah saya katakan di poin sebelumnya, karena bahwasanya kita cukup kompak karena kita saling bahu-membahu menolong sesama anggota apabila ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan. Selanjutnya, komunikasi dengan dosen. Alhamdulillah, ketika kita berkomunikasi dengan dosen, kita lancar dan kita 4 kali pertemuan dalam 1 bulan dengan media WhatsApp, media Google Meet atau secara langsung. Presentasi yang terlibat ada 11 orang, diantaranya ketua tim yaitu saya sendiri Eva Setyaningrum, sekretaris Binti Nurrohimah, Nadia Takiyah, Bendahara Sulasmining, dan Masyail Abidah, Endah Prasetyo Ningsih, Jenny Elsa Gesta Arvina, Legita Agustina Kamawati, Sulasmining, Linda Febrianti, Zumali, dan Muhammad Kelvin Zudiansah. Peran dosen pembimbing yaitu mengawasi jalannya program, apakah program ini sudah sesuai dengan proposal, sudah sesuai dengan tujuan kita, sudah sesuai dengan luaran yang kita harapkan. Yang selanjutnya, dosen pembimbing juga mengarahkan jalannya program. Apabila kita ada kesalahan, apabila kita melenceng dari program, selalu diingatkan oleh dosen pembimbing kami. Mengecek program PHP 2D yang dijalankan. Dosen pembimbing kami yaitu Bu Rika selalu mengecek program PHP 2D yang dijalankan, selalu mendampingi kami ketika berkegiatan di desa. Contohnya misal sosialisasi, pelatihan, maupun sowan ke per paket-paket wisata, Bu Rika selalu mendampingi. Selanjutnya, potensi keberlanjutan. Keterkaitan antara PHP 2D dengan masyarakat Tuyuan Kabupaten Rembang ini meningkatkan pendapatan desa Tuyuan secara bertambah secara signifikan, dibuktikan dengan tabel yang sudah ada di indikator. Potensi keberlanjutan sendiri ini, kami tim pengabdi yakin bahwasanya ketika kita berkomitmen dengan pengabdian ini, kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, misal perekonomian yang kita tahu yang awalnya rendah, kita bisa menaikkan perekonomian itu dengan berbagai paket wisata, berbagai inovasi yang tim pengabdi berikan, dan juga kita juga membuat inovasi pasar Semalang. Pasar Semalang ini adalah pasar yang dibuka setiap hari Minggu dan Sabtu. Pasar Semalang ini adalah tempat masyarakat Desa Tuyuan ini berjualan jajanan kuliner sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Tuyuan sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.